Ya, terima kasih adik-adik ya, mohon maaf kuliah untuk kali ini kita akan membahas terkait perencanaan ya, lebih detail perencanaan apa itu planning ya. Ini kan kita coba ini ya. Sebelum ke sana kita akan membahas apa itu manajemen dan manajer ya. Nah, ini seperti kita ketahui kemarin ya, kita sudah pelajari terkait apa itu planning, organizing, leading atau actuating, dan controlling ya. Di mana planning ini choose appropriate organizational goals and course of action to best achieve these goals ya. Jadi untuk membuat kebijakan dalam meraih goal yang sudah dicanangkan ya. Terus kemudian organizing ya, establish task ya, and authority. Jadi tugas dan siapa yang akan berwenang untuk tugas itu, that allow people to work together ya, jadi untuk bekerja bersama to achieve organization goals-nya. Jadi mengorganize di sini ya. Terus outweighting ya, atau yang disebut dengan leading ya. Ini motivate, coordinate, and energize individuals and groups to work together to achieve. Di sini pentingnya manajer itu tidak hanya menyuruh ya, jadi di sini bagaimana cara memotivasi, mengkoordinasi dan energize individual and group to work together to achieve organization goals-nya. Nah, terus ini di sini ada controlling ya, establish accurate measuring and monitoring system to evaluate how well the organization has achieved its goals-nya. Jadi its goals-nya ini harus kita lihat bahwa apakah sistem kontrolnya bagaimana untuk mencapai planning tersebut. Apakah ada feedback ya, feedback ke tahun depan untuk bisa meraih goal ini lebih baik ya. Apakah sistem yang sudah direncanakan ini sudah baik atau belum? Nah, itu ya. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan ini ada 3, yaitu memutuskan tujuan yang akan dicapai, memutuskan cara yang akan digunakan, jadi ya tujuan yang akan dicapai, cara yang akan digunakan itu seperti apa, dan memutuskan cara pengalokasian sumber daya. Jadi untuk mencapai tujuan ini, bagaimana cara pengalokasian dari sumber daya ini. Nah, di sini dalam arti bahwa kita harus menetapkan tujuan. Jadi keadaan akhir atau targetnya ini seperti apa yang akan kita inginkan. Ya, rencana, jadi untuk mencapai target yang diinginkan, ada strategis, taktis, dan operasional. Nanti akan kita pelajari apa itu strategis, taktis, dan operasional. Ya. Terus kemudian perencanaan ini, proses pengambilan keputusan berfokus pada masa depan organisasi dan bagaimana hal itu akan mencapai tujuannya. Jadi perencanaan. Ini perencanaan bisa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Nah, kenapa ini dibuat? Nah, ini tujuannya adalah supaya dapat perusahaan atau organisasi tersebut mendapatkan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Nah, kalau ini dicapai, maka perusahaan tersebut sebagai market leader ya di bidangnya. Nah, bagaimana ini tercapai yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini ada innovation, responsive to customer, quality, dan efisiensi. Nah, apakah ini semua harus dicapai? Ini tergantung dari perusahaannya ya. Apakah ini dicapai, atau semuanya bisa dicapai? Sebaiknya memang semuanya, tetapi kita melihat apakah nanti sumber daya yang kita punya itu mampu mencapai semua ini. Nah, pengertian perencanaan. Jadi perencanaan untuk planning ini adalah sebuah proses. Nah, ini saya buat ya, yang dimulai dari penetapan tujuan. Nah, ini pada tujuan yang akan ditetapkan, terus kemudian menentukan strategi ya,
untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem ya perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan hingga tercapainya tujuan organisasi. Nah, ini menurut Robbins and Carter tahun 2002. Nah, ini yang dinamakan dengan perencanaan, di mana ada penetapan tujuan, bagaimana menentukan strategi, terus bagaimana merumuskan sistem, dan bagaimana mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Nah, fungsi atau manfaat dari perencanaan ini apa? Jadi pengarah organisasi, jadi mau arahnya itu mau kemana organisasi tersebut. Jadi ada kejelasan ya. Minimalisasi ketidakpastian. Ya. Kalau kita berjalan tanpa tujuan, itu pasti tidak pasti ya, kita akan mau kemana. Nah ini bagaimana dengan adanya tujuan ini, kita bisa minimalisasi ketidakpastian ya. Terus minimalisasi inefisiensi sumber daya. Nah kita kan juga tahu ya, kalau sudah ada tujuan, berarti kita bisa inefisiensi sumber daya. Jadi meminimalkan ya. Terus kemudian menetapkan standar dalam pengawasan kualitas. Nah, kita tadi sudah punya tujuan, berarti kita sudah punya bagaimana cara mengevaluasinya. Jadi bagaimana kita menetapkan standar dalam pengawasan kualitasnya. Ini itu dari kemarin yang quality control itu ya. Nah, persyaratan dalam perencanaan ini harus faktual dan realistis ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Perguruan tinggi kita itu kan peringkatnya di 800 sampai 1000 ya. Misalnya tahun depan ingin menjadi 10 besar perguruan tinggi dunia. Ini tidak realistis. Karena lompatan terlalu jauh dan ini sangat effortnya sangat besar. Jadi tidak memungkinkan adik-adik untuk menjadi top 10 perguruan tinggi secara internasional ya, secara menyeluruh. Nah, itu yang realistis apa? Misalnya masuk peringkat 500 dunia dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu realistis. Terus logis dan rasional. Ya. Jadi harus logis hati-hati ya, dan rasional ya. Jadi langkah-langkah yang yang akan direncanakan itu harus logis ya, dan rasional. Ya. Terus kemudian harus fleksibel. Ya ingat hati-hati di dunia industri itu sangat dinamis ya. Jadi tidak bisa kita saklek ya. Misalnya menetapkan A, terus kemudian ada perubahan strategi dari kompetitor, maka kita harus fleksibel ya. Bisa merubah. Nah, terus kemudian adanya komitmen. Nah, ini kita sudah sama-sama menetapkan tujuan, maka kita harus mempunyai komitmen yang bagus, komitmen yang kuat supaya bersama-sama mencapai tujuan yang kita sudah tetapkan. Nah, komprehensif atau menyeluruh ya, tidak bagian per bagian, tapi harus secara menyeluruh. Nah ini ya, jadi ada beberapa macam rencana ini. Jadi itu saya kemukakan di awal tadi ya. Jadi ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional. Di mana rencana strategis ini menetapkan masa depan organisasi yang jauh ya. Jadi rencana jangka panjang artinya ya. Misalnya dalam 25 tahun itu bagaimana. Adanya tuntutan lingkungan eksternal. Jadi ada perubahan eksternal, maka harus ada sumber daya internal. Terus kalau rencana taktis, jadi menerjemahkan rencana strategis menjadi tujuan yang spesifik. Jadi rencana jangka menengah ya. Terus bagian organisasi yang spesifik. Nah, bagaimana dengan rencana operasional? Ini menerjemahkan rencana taktis menjadi tujuan khusus dan tindakan. Nah, ini ya. Unit organisasi yang terkecil, jadi sistem business unit itu, dan ini jangka pendek. Jadi rencana operasional itu biasanya dalam 1 tahun. Kalau rencana taktis ini biasanya rencana jangka menengah ini dalam 5 tahun, dan rencana strategis ini dalam 10 sampai 25 tahun. Jadi jangka panjangnya. Nah,
Karena ini berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, ada rencana strategis, rencana taktis, dan rencana operasional ya. Terus berdasarkan kejelasan, ada rencana spesifik atau specific plan, dan rencana direktif atau directive plans ya. Berdasarkan frekuensi penggunaan, rencana sekali pakai single use plan, dan rencana yang dipergunakan untuk secara terus-menerus atau standing plans-nya. Nah, di sini ada tipe plan, jadi strategic plan, tactical plan, dan operational plans. Jadi di sini untuk waktunya ya, typically strategic plan ini 3-5 tahun, bahkan bisa 10 tahun ya strategic ya. Terus tactical plan often focus on 1 and 2 years in the future. Jadi rencana jangka menengah, dan operational plan usually focus on the next 12 months ya, atau 1 tahun ya, rencana operational plans. Nah, bagaimana skupnya? Nah, ini sangat luas skupnya ya, karena menyangkut jangka organisasi jangka panjang ya. Projects originating with focus on the entire organization ya. Jadi penetapan strategic plan ini ya, ini luar biasa, sangat sangat menyeluruh adik-adik ya. Jadi semua divisi didatangkan rapat ya untuk menentukan nasib organisasi secara jangka panjang ya, 3-5 tahun ya. Terus untuk tactical plan ini really broader than a strategic business unit ya. Jadi dia istilahnya lebih sempit skupnya dibandingkan dengan strategic plan ya. Normal usually untuk operational plans, usually center on the department or smaller unit on the organization. Jadi ini hanya satu departemen, misalnya kayak di ITS, maka ini operational plan-nya ini hanya departemen teknik kimia misalnya seperti itu ya. Complexity ya, ini jelas lebih kompleks ya, untuk strategic plan, the most complex and general because of the different industries and business potential cover. Jadi tidak hanya dalam organisasi tersebut, tetapi different industri yang lain, kita melihat ada opportunity atau tidak yang bisa dimanfaatkan perusahaan tersebut ya, and business potential cover ya. Tactical plan someone complex but more specific ya, because of the more limited domain of application. Nah, untuk tactical plan ini kadang-kadang kompleks ya, tetapi ya lebih spesifik bila dibandingkan dengan strategic plans ya. The least complex ya, jadi tidak kompleks because they usually focus on small homogeneous unit. Jadi hanya unit yang homogen ya, itu dia, makanya dia tidak terlalu kompleks untuk operational plan-nya ini. Nah, impact-nya bagaimana antara strategic plan, tactical plan, dan operational plan ya. Kalau impact-nya have the potential to dramatical impact ya. Jadi kalau keliru merencanakan, maka nasib perusahaan itu akan dipertaruhkan ya. Hati-hati ya kalau nah, ini biasanya untuk top manager ya. Kalau keliru dalam melakukan kebijakan, maka bisa berdampak buat perusahaan ya. Terus kalau tactical plan-nya can affect specific business but generally not the fortune or survivability of the entire organization. Jadi hanya sebagian organisasi yang akan memiliki dampak apabila keliru melakukan tactical plans ya. Bagaimana dengan operational plan ini? Impact is usually restricted to specific department or organization. Jadi hanya berdampak pada departemen khusus ya. Jadi kalau misalnya keliru operational plan, maka misalnya di departemen teknik kimia, maka yang berdampaknya departemen teknik kimia, bukan secara keseluruhan di ITS ya. Intervention bagaimana ketergantungan ini? Kalau strategic plan ini high intervention, jadi sangat bergantung ya, must take into account the resources and capabilities of the entire organization. Jadi sangat tinggi dampaknya ya.
ketergantungannya. Kalau yang technical plan ini dia itu moderat ya, sedangkan di operational plan itu dia sangat kecil ketergantungannya. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian bagaimana alat untuk membantu dalam melakukan perencanaan. Nah, ini banyak tools ya yang bisa digunakan. Yakni yang pertama bagian arus atau kita yang bisa sebut dengan flowchart ini ya. Jadi ini flowchart, terus kemudian ada bagian chart, yaitu di ada bagian chart di sini, dan di sini ada jaringan perencanaan atau network planning. Nah ini tiga tools yang biasa kita gunakan di industri dalam melakukan perencanaan. Ya, ada flowchart, Gantt chart, dan network planning. Nah ini adalah contoh dari flowchart ya. Bagaimana kita menentukan apakah perlu adanya buku bacaan di perpustakaan perusahaan misalnya. Ya. Jadi ini startnya. Terus kemudian apakah perlu buku bacaan? Kalau tidak, maka ya sudah berhenti di sini. Kalau iya, maka beli buku bacaan. Kalau tidak, maka bisa pinjam. Apakah beli atau pinjam? Terus pinjam berarti buku yang diinginkan, terus kemudian selesai. Kalau membeli, maka membeli buku bacaan yang diinginkan, terus membaca buku yang diinginkan, terus kemudian selesai. Di sini ada cost yang akan dikeluarkan. Itu juga dengan melakukan pinjaman ya. Nah ini kita harus timbang secara ekonomi ya. Apakah cost-nya itu cost dan benefitnya lebih menguntungkan pinjam atau membeli buku untuk perpustakaan di perusahaannya. Nah, jadi kalau perusahaan-perusahaan internasional, kebetulan saya pernah kerja praktek di Caltech pada saat itu belum pecah jadi Chevron ya. Jadi Caltech pabrik minyak di Riau ya. Pada saat itu saya kerja praktek di Mumbai ya. Jadi di situ ada perpustakaan, ada di perpustakaan dengan buku yang lengkap ya dan suasananya nyaman ya. Kenapa itu perlu diperlukan? Karena mau tidak mau karyawan itu perlu upgrade ya. Jadi dengan membaca buku itu dia melakukan upgrade terhadap kompetensi yang dimilikinya. Nah, buku-buku di sana apakah perlu meminjam, jadi rental dalam 1 tahun, atau membeli buku tersebut. Nah, ini tergantung dari analisa benefit dan cost-nya. Ya. Nah, ini ya, jadi apakah perusahaan tersebut memutuskan untuk pinjam atau membeli buku tersebut. Nah, ini adalah contoh bagan Gantt chart ya. Jadi di sini ya, di sini ada istilah yang berbeda antara manajemen dan teknik kimia yang di sintesa proses ya. Kalau Gantt chart ini berkaitan dengan proses, kalau di sintesa proses ya, jadi dia ada urutannya. Kalau di istilah manajemen, dia adalah bagaimana melakukan detail proses, tapi tidak ada urutan proses tersebut. Jadi misalnya mencatat ya, jadi tercatat dan catnya ini pemilihan bahan baku berarti dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Januari ya. Begitu juga di bulan Februari dia dilakukan di minggu ketiga dan keempat. Ini tidak saling terkait antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, ini berbeda dengan sintesa proses ya. Dalam sintesa proses. Terus kemudian untuk proses produksi itu minggu 2 dan minggu ketiga pada bulan pertama, 2, 3, 4 dan 1, 2 dan 4 pada bulan kedua dan seterusnya. Begitu juga pergudangan ya, minggu 3, 4, bulan keduanya minggu 1, kedua dan sebagainya. Nah, ini di data. Jadi biar tahu kapan bisa melakukan proses produksi, kapan melakukan inventory atau pergudangan, kapan melakukan pengiriman. Nah, ini adalah bagian dari perencanaan. Jadi dari sini kita akan bisa tahu cost yang harus dipenuhi ya pada misalnya bulan pertama, karena di sini ada pembelian bahan baku. Nah, ini berapa uang yang diperlukan?
Terus kemudian dalam proses produksi diperlukan, maka ini berapa uang yang diperlukan dan sebagainya. Nah, terus kemudian, yang di sintesa proses kalau di dalam industri, di dalam manajemen itu yang dinamakan dengan Project Evaluation and Review teknik atau yang dinamakan dengan PERT ya, merupakan teknik analisa jaringan atau networking dengan menggunakan waktu aktivitas yang bersifat probabilitas ya. Jadi PERT ini bertujuan untuk memperkirakan waktu yang diperlukan. Jadi waktu aktivitas yang diperlukan itu berapa lama? Dilihat dari lintasan kritis. Ya, lintasan kritis ini yang paling lama. Jadi kalau lintasan kritisnya misalnya 5 hari, maka itu adalah maksimalnya. Berarti Anda bisa 3 hari, 2 hari dan sebagainya. Ya. Bertujuan untuk memperkirakan waktu aktivitas untuk jaringan proyek atau aktivitas sehingga akan diperoleh. Jadi ada 3 waktu, yaitu 3 perkiraan waktu untuk masing-masing kejadian, sehingga waktu diperoleh rata-rata dan variannya. Jadi ada waktu optimis, ada waktu pesimis, dan waktu rata-ratanya. Waktu perkiraan proyek aktivitas beserta rata-rata dan varian. Jadi probabilitas penyelesaian proyek atau aktivitas sesuai dengan waktu atau proyek aktivitas. Nah itu ya. Dalam PERT juga dikenal 3 perkiraan waktu ya. Jadi ada waktu yang paling sering terjadi, ini ada M. Waktu optimis ya, waktu terpendek kejadian ya, mungkin di mana aktivitas dapat diselesaikan. Dan waktu pesimis adalah waktu terpanjang kejadian yang mungkin dibutuhkan oleh suatu aktivitas untuk dapat selesai dengan asumsi bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik. Nah ini ya. Nah ini contoh dari jaringan PERT di mana kota ini adalah kegiatan atau activity. Kemudian ini adalah kejadian, lingkaran kejadian atau event. TI itu waktu pengerjaan kegiatan berdasarkan TI-nya nih ya. Jadi TI-nya berapa ya? Satu hari hingga paling lama 7/4 hari. Ya. Nanti kita menentukan TI-nya. Nah, ini kita akan tahu. Nah, di sini perencanaan. Oke. Jadi nanti adik-adik nanti kita akan belajar lebih jauh terkait dengan jaringan PERT ini ya. Oke. Nah, kita sampai dalam apa itu dalam visi dan misi ya, adik-adik ya. Ini ya. Pernyataan misi, mission statement adalah pernyataan tujuan organisasi. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam lingkungan yang lebih besar ya. Jadi organisasi itu ingin mencapai apa sih? Berfungsi seperti tangan tak terlihat yang mengarahkan dan menuntun orang-orang di dalam organisasi. Jadi pernyataan misi ini menjawab apa bisnis kita. Ya. Jadi ini kalau kita ingin membuat misi itu, maka kita harus menjawab apa bisnis kita ya. Apa sebenarnya bisnis kita? Siapa pelanggannya? Apa yang bernilai bagi pelanggan? Ya, jadi Anda harus tahu kalau Anda misalnya membuat Starbucks ya, Starbucks apa bedanya dengan kopi Giras dan sebagainya ya. Nah, itu siapa pelanggannya di Starbucks itu siapa sih yang Anda target itu? Dan apa yang bernilai bagi pelanggan yang Anda target itu? Jadi kalau Starbucks itu waktu serasa kayak di rumah sendiri ya, nyaman. Nah, ini yang bernilai bagi pelanggan itu adalah kenyamanan dalam meminum kopinya. Ya. Apa yang menjadi bisnis kita nantinya? Apakah nanti Starbucks itu sebagai jualan kopi atau jualan tempat? Ya. Apa yang harusnya menjadi bisnis kita? Nah, ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab untuk membuat misi dari perusahaan ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi ada beberapa perusahaan adik-adik ya. Perusahaan yang coba saya ambil terkait misinya ya. Jadi bagaimana kita belajar membuat misi yang baik dan bisa
mendorong konsumen untuk memakai produk kita. Jadi ada Nike, Coca-Cola, Toyota, Starbucks, dan perusahaan Indonesia ini ya, Telkom. Nah, bukan apa namanya kita menjelaskan yang Indonesia enggak, tapi kita akan belajar bagaimana misi yang benar, misi yang bagus ya. Anda lihat Nike ya, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. If you have a body, you are an athlete. Jadi adik-adik, kalau adik-adik memakai sepatu Nike ya, jadi Anda adik-adik serasa kayak seorang atlet ya. Jadi memberikan inspirasi dan innovation to every athlete in the world ya. Jadi dengan memakai sepatu Nike ya, itu Anda bisa mendapatkan inspirasi dan inovasi. Merasakan seperti itu. Nah, makanya iklan Nike itu atlet-atlet profesional ya, kayak Michael Jordan ya. Terus kalau nggak salah terakhir Ronaldo ya, saya juga agak lupa. Nah, terus kemudian Coca-Cola. Ya, jadi ini oke ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik memakai sepatu Nike ini bahkan seakan adik-adik atlet ya, walaupun bodinya sebesar apapun, tapi kalau memakai sepatu Nike maka adik-adik seakan sebagai seorang atlet. Atlet ini adalah seorang profesional. Nah, terus kemudian Coca-Cola ya, to refresh the world. Nah, jadi adik-adik di Coca-Cola itu kan ada kayak soda ya, sehingga pada saat adik-adik minum itu akan dia langsung kaget ya. Jadi refresh, nah, seakan refresh. Refresh the world to inspire moment and optimism and happiness. Jadi habis untuk bekerja atau untuk belajar, terus kemudian meminum itu, maka dia menjadi lebih segar, lebih optimis. Nah, itu yang akan dimaui oleh Coca-Cola kalau meminum produknya. Ya, to create value and make a difference. Ya, jadi to create value and make a difference. Nah, ini ya. Terus kemudian bagaimana dengan Toyota? Ya, to sustain profitable growth ya by providing the best customer experience and dealer support. Jadi berani adik-adik Toyota ini ya. Jadi apa sih yang diinginkan oleh pelanggan untuk membeli mobil? Nah ini, jadi dealer supportnya jadi di mana-mana. Dan kita ketahui bahwa Toyota itu di setiap kota di Indonesia ada ya dealernya. Terus kemudian karena dia apa namanya feedbacknya bagus ya, customer oriented, maka dia sudah tahu bahwa orang-orang yang membeli mobil Toyota itu sebagai best customer experience. Ya. Jadi sudah membeli beberapa jenis mobil, tapi hanya customer yang experience saja yang bisa memilih Toyota. Karena dia yakin bahwa produknya itu diinginkan oleh customer yang sudah memiliki pengetahuan tentang mobil, bahwa mobil yang terbaik itu adalah mobil Toyota. Nah ini ya. Jadi luar biasa adik-adik, to sustain profitable growth. Ya. Nah ini ya. Jadi misinya luar biasa adik-adik. Nah jadi ini yang diinginkan oleh pelanggan ya di dalam memilih mobil Toyota. Nah ini. Terus kemudian Starbucks, our mission to inspire and nurture the human spirit. Nah ya, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Jadi kalau Anda ngopi di Starbucks, itu Anda serasa di rumah sendiri ya. Jadi ada suasana keluargaan, kenyamanan. Nah itu yang diinginkan oleh pelanggan untuk masuk ke dalam Starbucks ini ya. Nah itu jadi keinginan pelanggan di situ ya. Nah ini ya kita belajar dari yang Telkom ya. To become a leading infocom player in the region. Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan infocom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Pertanyaannya, ya, apa yang didapatkan pelanggan apabila Telkom menjadi terkemuka di kawasan Asia Tenggara? Apakah itu keinginan pelanggan? Nah, itu ya. Itu yang akan menjawab. Berarti misi perusahaannya ya saya bilang kurang bagus ya dibandingkan dengan
Nike, Coca-Cola, Toyota, dan Starbucks. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan adik-adik ya terkait perencanaan tadi dan cara membuat misi dari perusahaan, dan kita belajar dari misi perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia dan di Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik.